Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, kemudahan-kemudahan di dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, penuh dengan cinta, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kasih, dan juga penuh dengan kedamaian, ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar apa itu afirmasi. Oke, apa itu afirmasi? Karena mungkin ada sebagian teman-teman yang belum paham dan belum tahu betul tentang apa itu afirmasi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan ya tentang apa itu afirmasi, yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran-gambaran lebih luas dan lebih dalam lagi. Dan khususnya juga buat teman-teman alumni GHC Indonesia atau Global Hypnosis Center Indonesia yang pernah ikut secara langsung workshop atau pelatihan di kelas saya. Paling tidak teman-teman alumni GHC Indonesia ini bisa memutar kembali atau mengingat kembali materi-materi yang pernah saya sampaikan di dalam kelas, dan mungkin saat ini sudah agak lupa atau mungkin lama sudah hilang dari ingatan, atau barangkali bahkan sudah lama banget tidak mempelajari itu kembali. Nah, saya berharap dan kepengen melalui video ini teman-teman bisa dengan mudah memutar ulang, mereminding lagi apa yang pernah kita pelajari bersama-sama, sehingga dalam video ini teman-teman bisa lebih gampang lagi mengulang dan mendengarkannya berulang-ulang kali, sehingga lebih paham dan lebih mengerti. Di samping itu teman-teman, sekarang ini di channel Damar Aji sudah mulai membuat lebih banyak lagi tentang materi-materi berkaitan dengan afirmasi, ya, audioterapi, afirmasi, entah itu nanti untuk afirmasi keberuntungan, magnet rezeki, untuk penyembuhan, untuk kesehatan, untuk menarik kedamaian, kebahagiaan, atau bahkan nanti saya juga akan membuatkan untuk healing terapi, untuk penyembuhan luka batin dan sebagainya. Nah, sebelum nanti jauh ke sana, saya berharap teman-teman sudah paham tentang apa itu afirmasi. Nah, ini menjadi penting teman-teman untuk kita simak, untuk kita dengarkan, karena ketika kita paham tentang afirmasi itu apa, maka ketika kita mendengarkan video-video berikutnya nanti atau audio terapi yang saya buat, teman-teman sudah bisa lebih paham. Dan saya berharap nanti audioterapi atau afirmasi yang kita buatkan di dalam video itu benar-benar bisa mendapatkan hasil, karena sudah ada pemahaman dasar yang sudah dimengerti secara mendalam, sehingga audioterapi itu bisa membawa hasil dan perubahan-perubahan yang memang sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, gitu ya. Baik teman-teman, maka dari itu, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Saya akan menjelaskan tentang apa itu afirmasi. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu afirmasi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang perilaku manusia itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar atau memori yang ada di pikiran bawah sadar. Teman-teman, mungkin sudah pernah dengar, atau mungkin untuk teman-teman GHC Indonesia yang pernah belajar langsung, masih ingat tentang mekanisme pikiran dan juga tindakan, bahwa di dalam diri manusia atau di dalam setiap manusia itu punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh pikiran yang tersimpan atau sesuatu atau memori yang tersimpan di pikiran bawah sadar atau di alam bawah sadar. Kita masih ingat teman-teman bahwa pikiran sadar atau conscious mind itu prosentasenya adalah 12%, sedangkan pikiran bawah sadar atau subconscious mind itu adalah 88%. Nah, kita akan bicara lebih banyak di wilayah pikiran bawah sadar, karena itu berkaitan sekali dengan perilaku manusia. Karena 88% perilaku kehidupan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya yang prosentasenya adalah 88%. Nah, teman-teman, program-program yang ada di pikiran bawah sadar ini, ya, ini bisa dikatakan hasil pemrograman dari kita kecil, hasil pemrograman dari kita waktu masih bayi atau bahkan ketika kita masih di dalam kandungan.
Nah, semua terprogram secara berulang-ulang ya dari kehidupan kita selama ini, dari sekarang ini, boleh dikatakan sekarang, saat ini, detik ini juga, apa yang ada di pikiran bawah sadar kamu itu adalah hasil dari pemrograman yang sudah tercetak dari tahun ke tahun, dari sejak kita di dalam kandungan sampai kita lahir dan sampai saat ini juga. Nah, program-program ini seringkali tidak disadari, namun bisa dilacak keberadaannya, dan juga pengaruhnya itu bisa kita lihat juga. Bisa kita lihat dari apa? Dari tindakan kita. Karena pikiran bawah sadar itu akan sangat berpengaruh kepada emosi seseorang, mentalitas seseorang, dan juga tindakan, ya. Maka dari itu kita bisa melihat kalau tindakan seseorang itu positif, maka bisa dipastikan bahwa program yang ada di pikiran bawah sadar berarti positif. Tetapi persoalannya ketika misalnya tindakan seseorang atau mentalitas seseorang negatif, otomatis bisa dipastikan juga bahwa program yang ada di pikiran bawah sadarnya adalah negatif. Nah, bila akhirnya disadari bahwa ada produk atau program yang tidak mendukung atau program negatif yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita, otomatis kita harus sadar bahwa oh, ternyata penyebabnya adalah ada di pikiran bawah sadar. Dan seringkali teman-teman kita dibuat bingung gitu kan. Misalnya kita punya keinginan, punya harapan-harapan, tetapi kok seringkali gagal dan tidak tercapai. Nah, tentu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan bahwa semua ini memiliki pola. Apa yang kita inginkan tetapi tidak bisa berhasil atau sering gagal dan sebagainya, berarti ada sesuatu yang salah di dalam program pikiran bawah sadar kamu. Nah, salah satu cara yang harus kita lakukan ketika kita punya mentalitas yang tidak bagus, atau mungkin tindakan yang tidak bagus, atau bahkan kita sering mengalami kegagalan, bahwa harapan-harapan, impian, cita-cita kita, atau yang kita inginkan tidak bisa tercapai dan sering gagal, berarti sekali lagi ada program yang salah, ada hal yang salah, ada program yang salah di pikiran bawah sadar kita. Nah, maka dari itu, langkah yang harus kita lakukan adalah memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh atau memprogram pikiran bawah sadar kita adalah dengan cara afirmasi. Nah, teman-teman, apa itu afirmasi? Afirmasi adalah self-motivation atau self-talk, bicara pada diri sendiri, atau semacam memotivasi diri sendiri dengan cara-cara tertentu. Karena tidak bisa sembarang kita bicara pada diri sendiri terus kemudian itu berhasil. Tidak, karena semuanya ada rumusnya, ada caranya, ada tata caranya, ada teknik-tekniknya dan sebagainya. Sekali lagi, afirmasi adalah self-motivation atau bicara pada diri sendiri atau motivasi kepada diri sendiri yang paling akurat dan potensial untuk mengubah nasib kita dengan kata-kata yang secara kalau dari sisi agama itu kita sebut itu dengan doa, ya. Jadi kita berdoa, dan berdoa pun itu tidak semua doa itu bisa terkabulkan, bisa terwujud dan bisa dikabulkan oleh Allah, gitu kan? Tidak semuanya seperti itu. Tetapi yang jelas ketika kita melakukannya dengan baik dan benar, ya, doa atau afirmasi itu bisa dipastikan nanti akan membawa perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Afirmasi adalah kalimat yang terdiri atau dirangkai secara spesifik dengan tujuan untuk menegaskan dan menguatkan sekaligus meneguhkan suatu tujuan, ya. Jadi afirmasi adalah pernyataan yang dirancang khusus untuk menciptakan perubahan diri pada individu yang menggunakannya. Nah, afirmasi bisa menjadi inspirasi sekaligus pengingat bagi diri kita. Dan afirmasi juga berfungsi untuk memusatkan pikiran pada tujuan sepanjang hari yang dengan sendirinya itu berpotensi untuk memprogram ulang perubahan diri yang positif dan permanen. Nah, teman-teman, kalimat afirmasi ini dibaca berulang agar masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi program yang membantu, memudahkan, mempercepat manifestasi atau pencapaian tujuan. Tanpa afirmasi, sama saja kita hidup tanpa tujuan yang jelas. Meskipun di dalam pikiran bawah sadar kita punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan-harapan. Artinya kalau boleh saya gambarkan, sama saja kita kepengen pergi ke Jakarta, tapi kita tidak punya alamat pasti tujuan kita mau kemana.
Yang otomatis ketika kita sampai Jakarta, kita nggak ngerti harus kemana, dan kita nggak ngerti harus berbuat apa, ya, karena kita tidak punya tujuan dan alamat yang pasti. Nah, di sini afirmasi adalah sebagai bentuk harapan-harapan yang jelas, cita-cita yang jelas, dan dipertegas melalui kata-kata yang sudah disusun secara baik dan benar. Melalui afirmasi, maka secara sadar ataupun tidak, kita sudah merekam hasrat hati atau getaran hati atau vibrasi untuk mengubah nasib maupun untuk meraih suatu cita-cita dan keinginan di dalam alam bawah sadar kita atau di pikiran bawah sadar kita. Teman-teman, kalimat afirmasi sebenarnya sama dengan kalimat sugesti, ya. Jadi kalimat afirmasi itu yang efektif adalah disusun, mengikuti, dan juga memenuhi syarat-syarat antara lain singkat, jelas, dan menggunakan kata-kata yang positif, ya. Tidak membingungkan bawah sadar kita, ya. Jadi kita harus menggunakan kerangka waktu sekarang atau present moment. Kalimat afirmasi adalah pernyataan tujuan atau goal, ya. Dengan kalimat afirmasi adalah perintah kepada bawah sadar kita atau perintah kepada alam bawah sadar kita atau kepikiran bawah sadar kita untuk bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan pernyataan dalam kalimat afirmasi itu. Dan ini sangat bagus kalau dilakukan setiap kali bangun tidur atau setiap kali mau tidur, ya. Kenapa? Karena di dua waktu ini adalah dua waktu yang sangat bagus untuk memasukkan sugesti atau afirmasi ke pikiran bawah sadar kita. Atau katakanlah bagus untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Sehingga waktu yang bagus adalah pagi hari saat bangun tidur dan malam hari saat menjelang tidur. Setiap bangun pagi misalnya, kita ucapkan afirmasi positif. Misalnya, bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masih diberi kehidupan, hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, dan saya yakin bahwa apa yang kuinginkan pasti akan terwujud dan sukses. Teman-teman, melalui afirmasi positif secara berkesinambungan, secara rutin, maka kita sama saja memprogram pikiran bawah sadar kita, sekaligus kita membuang hal-hal negatif atau program-program negatif yang ada di pikiran bawah sadar kita. Banyak sekali, ya teman-teman, orang yang melupakan hal ini, ya, atau bahkan tidak menganggap penting hal ini atau menyepelekan hal ini. Padahal banyak orang-orang yang gagal justru karena tidak adanya program afirmasi atau tidak adanya pemrograman ulang di pikiran bawah sadarnya. Jadi ada banyak hal-hal negatif atau program negatif tetapi dibiarkan begitu saja, sehingga tanpa disadari itu mempengaruhi mentalitasnya dan mempengaruhi perilaku atau attitude-nya, sehingga banyak sekali kegagalan-kegagalan yang dialami tapi tanpa disadari penyebabnya apa. Nah, teman-teman, afirmasi positif itu kalau boleh saya contohkan misalnya seperti ini. Bila seseorang selalu berpikir jelek, berkeluh kesah, misalnya contoh, hidup ini susah, cari uang tuh susah, apalagi zaman seperti sekarang ini, aduh, susah banget cari uang, gitu kan? Sudah bertahun-tahun gak ada perubahan, hidup saya tuh kayaknya sial terus deh, dan sebagainya. Nah, sadar atau tidak bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata atau afirmasi yang mengandung energi negatif atau unsur-unsur negatif. Maka tanpa disadari, ketika kata-kata negatif itu diucapkan berulang-ulang atau dipikirkan berulang-ulang, maka itu akan menjadi program yang menetap di pikiran bawah sadar secara permanen. Nah, maka dari itu, saatnya teman-teman sekarang mulai mempelajari afirmasi itu bagaimana, dan nanti saya akan membuatkan audio terapi, audio afirmasi untuk teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman, ya. Silahkan teman-teman komentar aja, dan nanti saya akan baca-baca dan insya Allah akan saya buatkan video afirmasinya atau audio afirmasinya. Nah, teman-teman, intinya afirmasi, bila hal ini diucapkan secara terus-menerus, maka pikiran bawah sadar kita akan menjadikannya sesuatu,
menciptakan sesuatu, menarik realitas, mewujudkan apa yang kamu inginkan sesuai dengan afirmasi yang sudah kamu lakukan. Baik teman-teman dan juga sahabat jiwaku, semoga di penjelasan yang sederhana ini, di penjelasan yang singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman dan juga untuk alumni GHC Indonesia. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Damar Aji. Dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali nanti ada video baru. Oke, saya Damar Aji. Salam keajaiban.